يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JMGH Bersinar, berbagi syiar Ramadan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang mulia dan penuh keberkahan. JMGH Bersinar kali ini akan mengupas tentang sholat malam dalam tafsir surah Al-Muzammil yang diambil dari berbagai kitab tafsir, diantaranya tafsir Jalalain dan tafsir Al-Mustah. Diawali dari ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad. Qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Nisfahu awinqus minhu qalila, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qila, sungguh bangun malam itu lebih kuat dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Inna laka fin nahari sabhan tawila, sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Muzammil berkaitan erat dengan peristiwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama yang membuatnya ketakutan sehingga berselimut. Allah memanggilnya dengan panggilan yang penuh kasih sayang, panggilan mesra dan akrab, yaitu Al-Muzammil, orang-orang yang berselimut. Lalu Allah memerintahkan kepada beliau untuk bangkit dari selimutnya, mendirikan sholat malam, dan mempersiapkan diri mengemban amanah dakwah, menghadapi tantangan kaum musyrikin, dan membekali diri dengan keteguhan dan kesabaran. Kata qum menunjukkan ajakan langit serta suara maha tinggi lagi maha besar untuk bangkit. Bangkitlah untuk menghadapi persoalan yang lebih besar dan juga menghadapi berbagai beban berat di pundak. Kandungan ayat dalam surah Al-Muzammil ayat 1-7 setidaknya ada 4 hal, yaitu yang pertama, perintah sholat malam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya, kita semua. Yang kedua, waktu sholat malam adalah seperdua atau sepertiga malam di antara pukul 2 atau 3 dini hari sampai menjelang subuh. Waktu ini mendukung untuk mendapatkan kehusyuan karena keheningan suasananya. Kemudian yang ketiga, sholat malam diiringi dengan anjuran atau perintah untuk membaca Al-Quran di waktu tersebut dengan bacaan yang tartil. Tartilul Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan dan memperjelas huruf-huruf, tempat berhentinya bacaan, dan tempat untuk memulainya atau ibtida, sehingga Al-Quran bisa dipahami dan dihayati kandungan pesan-pesannya. Kemudian yang keempat adalah sholat malam tentu terasa lebih sulit dan lebih berat karena kesibukan di waktu siangnya. Namun ini lebih utama untuk dilaksanakan untuk kita semua.
Surah Al-Muzammil ditutup dengan ayat 20 yang bermakna Allah akan melihat sholat malam kita, mendengarkan doa-doa kita, dan Allah menganjurkan untuk mengambil bacaan yang mudah dalam Al-Quran dan tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain seperti mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang zilu Rabbuna ta'ala wa tabaraka kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, turun setiap malam di langit dunia. Kemudian Allah berfirman, siapapun yang memohon berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan, dan siapapun yang meminta kepadaku, maka akan aku beri, dan siapapun yang memohon ampunan kepadaku, maka akan aku beri ampunan. Hadis muttafaq alaih. Demikianlah JMKH bersinar kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kita semua dimudahkan dalam beribadah malam dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hamilal Qur'an, قد خصك الرحمن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان.